Halo, assalamualaikum. Kali ini kami akan melakukan perjalanan dari Cikampek ke Depok, tepatnya di daerah Sawangan, yaitu di perumahan Puri Aneka Jaya. Kami tadi berangkat dari kilometer 71. Di kilometer 71 tadi ada rest area pertama yang masuk ke tol Cikampek ke arah Jakarta. Dan ini tidak jauh dari kilometer 71 ada pintu utama gerbang tol Cikampek untuk melakukan pembayaran tol. Setelah masuk lewat pintu tol ini, kami langsung melanjutkan perjalanan sampai nanti di kilometer 48 naik ke tol Cikampek Layang. Antara pintu tol Cikampek utama sampai dengan tol Cikampek Layang ada beberapa rest area. Yang pertama di rest area kilometer 62, kemudian rest area di kilometer 52. Setelah itu baru di kilometer 48 naik ke tol Cikampek Layang. Jadi tidak sempat ketemu dengan rest area yang berada di kilometer 43 karena pada saat di kilometer 43 posisi sudah berada di tol Cikampek Layang. Perlu sahabat semua perhatikan, berhubung sekarang sudah diterapkan tilang elektronik, jadi perlu diperhatikan kecepatan kendaraan di tol itu biasanya minimal 80 km per jam dan maksimal 100 km per jam. Ini perlu diperhatikan karena sekarang sistem tilangnya sudah menggunakan elektronik, menggunakan alat kamera yang melakukan pemantauan secara otomatis ke kendaraan yang melaju di jalan raya, termasuk di tol. Di samping batas kecepatan bawah dan atas, juga perlu diperhatikan sabuk pengaman juga dipakai, terus tidak memakai handphone pada saat menyetir, serta tentunya menggunakan plat mobil yang sah dan juga pajak kendaraan yang telah dibayar. Ini perlu diperhatikan supaya tidak mendapat surat tilang secara elektronik yang akan dikirimkan ke alamat bagi para pelanggar, dan kemudian nantinya kalau dapat surat itu langsung harus bayar atau melakukan sidang, dan kalau tidak dilakukan proses pembayaran tilang tersebut maka STNK akan diblokir. Ini kami sudah berada di kilometer 48, siap-siap untuk naik ke tol Cikampek Layang. Di tol Cikampek Layang ini juga perlu waspada dan juga ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama sama batas kecepatan atas dan bawah, tapi untuk tol Cikampek Layang ini batas kecepatan bawahnya 60 dan batas kecepatan atas adalah 80 km per jam. Perlu diingat juga di tol Cikampek Layang ini tidak ada rest area, hanya ada tempat istirahat sementara, ada 2 titik. Jadi antara tadi naik di kilometer 48 dan nanti akan ada cabang ke arah Bogor di kilometer 10, itu ada 2 titik tempat istirahat. Hal lain yang perlu diperhatikan juga terkait dengan tidak boleh
memakai handphone dan juga tadi harus menggunakan sabuk pengaman. Dan ini kami sudah di kilometer 10, sudah mulai mengarah ke arah Bogor. Jadi di sini ada dua jalan, yang sebelah kanan itu ke arah Bogor dan yang sebelah kiri ke arah Tanjung Priok. Karena kami akan ke Depok, maka kami ambil yang petunjuk ke arah Bogor. Ini perlu diperhatikan, jangan sampai salah masuk ke yang sebelah kiri, masuk yang sebelah kanan, karena akan mengarah ke Bogor. Sebelum masuk ke tol JOR, Jakarta Outer Ring Road, ini juga ada pintu gerbang tol untuk melakukan pembayaran. Dan setelah dilakukan pembayaran, ini langsung masuk ke tol JOR di kilometer 44. Ya, ini di kilometer 44. Dan di tol ini, karena kita mau ke arah Depok, kita melakukan perjalanan sepanjang tol JOR ini sampai nanti di kilometer 24 untuk keluar ke arah Depok. Kita jalan terus. Kalau perlu ambil posisi sebelah kanan, karena ini berada di kilometer 44, sementara akan masuk ke tol Depok di kilometer 24, jadi masih cukup jauh. Sebelum sampai ke kilometer 24, di kilometer 33, sekitar kilometer 33 itu ada cabang untuk mengarah ke Bogor dan juga Tanjung Priok. Jadi bagi yang akan ke Bogor di kilometer 33 itu nanti keluar ke kiri untuk mengarah ke Bogor. Bagi yang mau ke arah Tanjung Priok juga keluar di tempat yang sama di kilometer 33. Tapi nanti akan ambil yang sebelah kanan, sementara untuk yang Bogor ambil yang sebelah kiri setelah keluar. Perlu diingat batas kecepatan dan juga maksudnya batas kecepatan bawah dan kecepatan atas. Dan inilah kilometer 33 tadi ada pintu keluar ke arah Bogor dan juga ke arah Tanjung Priok. Jadi kalau mau ke arah Bogor dan ke arah Tanjung Priok, tentunya sebelum kilometer 33 itu perlu mengambil jalur sebelah kiri supaya tidak susah untuk keluar ke arah Bogor ataupun Tanjung Priok. Tapi bagi yang akan ke arah Depok, ke arah bandara, ke arah Tangerang, ke arah Bintaro, cukup tetap mengambil jalur paling kanan untuk terus melaju tanpa harus belok ke sebelah kiri. Ini sebentar lagi kita akan melalui Mampang. Nanti sebelah kanan ada gedung Aneka Tambang Antam. Dan nanti di kilometer 24 akan mengambil jalan ke arah kiri. Di situ ada petunjuknya pintu tol ke arah Andara. Dan patokannya adalah sebelah kanan itu ada gedung 165. Jadi kilometer 24 itu persis patokannya adalah gedung 165. Tapi tentunya sebelum sampai gedung 165 perlu mengambil jalan di sebelah paling kiri supaya mudah untuk masuk ke tol Depok atau masuk ke arah Andara. Dan nantinya
dari tol Andara ini ada pintu tol lagi untuk melakukan pembayaran, dan itu dimulai dari kilometer 1 lagi. Kilometer 1 masuk ke pintu tol, melakukan pembayaran, lanjut lagi sampai nanti di kilometer 11. Dan untuk saat ini di bulan April tahun 2021, tepatnya tanggal 4, tol yang ke arah Depok ini masih sebatas sampai di kilometer 11. Dan di kilometer 11 itu adalah ketemu dengan jalan Depok Sawangan. Inilah pintu tol yang ke arah Depok. Kita melakukan pembayaran lagi, dan ini tepatnya di kilometer 1. Setelah melakukan pembayaran, kita lanjut perjalanan menuju ke arah Sawangan. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa tol ini baru sampai di kilometer 11, pas di jalan antara Depok ke arah Sawangan, itu adalah di kilometer 11, dan kita akan keluar di situ tanpa melakukan pembayaran, karena pembayaran sudah dilakukan pada saat masuk di awal tadi. Ingat, batas kecepatan bawah dan batas kecepatan atas supaya tidak mengalami tilang elektronik. Dan juga jangan sampai lupa memasang sabuk pengaman serta menelpon. Ini sudah sampai ke pintu tol keluar di kilometer 11. Kita lakukan tap kartu, dan kemudian dari sini kita sudah keluar dari tol, dan nanti akan ketemu jalan Depok Sawangan. Ini adalah sudah jalan Depok Sawangan. Belok ke kiri karena kita akan ke arah perumahan BSI ataupun Puri Aneka Jaya. Ini kalau lurus nanti ada DTC, tapi kita sebelum sampai DTC ada kelurahan, ambil arah ke kiri masuk gang. Gangnya cukup kecil, tapi ini bisa simpangan 2 mobil, walaupun perlu hati-hati dan perlu pelan-pelan karena memang jalannya cukup sempit. Dari sini untuk sampai ke BSI atau ke perumahan Puri Aneka sekitar 5 menit atau kurang lebih ya 5 menit dengan perjalanan santai karena memang jalannya sangat sempit. Dan jalan ini semakin ramai, jadi jalan alternatif bagi para pengendara yang terjebak di jalan Depok Sawangan. Ini kita udah sampai di pintu gerbang perumahan BSI menuju ke perumahan Puri Aneka Jaya. Lanjut di jalan komplek BSI dan kemudian lanjut di jalan komplek Puri Aneka Jaya. Tujuan kami sudah sampai. Alhamdulillah, perjalanan lancar, tidak ada hambatan. Terima kasih. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.